سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azza ahla ta'atihi bi'ibadatihi wa as'adahum bi'inayatihi. Wassalatu wassalamu alal habibil mahbub al-bashirin nadhir was-sirajil munir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada akhirnya kaum Wahabi, terutama ustadz-ustadz dan guru-gurunya, pusing dan puyeng sendiri kepalanya di ketika memahami ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat yang berkenaan dengan zat dan sifat, dikarenakan mereka itu menyimpang dari manhaj salaf, menyimpang dari metode sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga ulama khalaf, yaitu mengenai takwil dan tafwid. Mereka mempunyai metode sendiri, yaitu isbat, yakni menetapkan makna lafal atau makna kalimat ayat-ayat mutasyabihat apa adanya, sesuai dengan makna lahiriahnya, sesuai dengan makna harfiahnya saja, yakni sesuai dengan makna hakikinya. Seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dipahami Allah itu menempat atau berdomisili di atas aras. Kemudian contoh yang lain, di ketika menemukan lafal-lafal atau menemukan kalimat-kalimat yadun yang diidhofahkan pada lafal Allah, yakni mudhof ilaihnya lafal Allah, maka mereka tetap memaknai tangan, yakni tangan Allah, sebagaimana tangan makhluk seperti manusia dan hewan. Maka di ketika Allah diyakini bertempat atau duduk di atas aras, nanti akan bingung dan bengung di saat berhadapan dengan ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa Allah itu ada di langit, bukan di aras. Kemudian ayat yang lain lagi menyatakan Allah di bumi, bukan di atas aras. Di ayat yang lain, Allah dekat dengan hambanya yang taat. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah ada di depannya orang yang lagi sholat. Allah ada di dekatnya orang yang lagi bersujud, dan lain sebagainya. Kemudian apabila lafal yadun ketika diidhofahkan pada lafal Allah, diartikan tangan sebagaimana tangannya makhluk, sebagaimana tangannya manusia, hewan, dan lain-lain, maka di situ juga akan menimbulkan kerancuan, kekacauan, kebingungan juga. Karena di dalam Al-Quran, lafal yadun yang diidhofahkan pada lafal Allah itu ada yang berbentuk tunggal, yaitu mufrad, yang berarti satu tangan. Ada juga yang berbentuk tasniyah, yang berarti dua tangan. Dan juga ada yang berbentuk jamak, berbentuk plural, berarti tangannya banyak. Nah, ini Wahabi mau pilih yang mana? Apa tangannya Allah itu hanya satu, apa dua, atau banyak? Kami para azwaja mengucapkan na'udzubillah summa na'udzubillah dari jawaban pertanyaan ini. Salah satu dampak dari ini semua, maka ustadznya muter-muter gak karuan di saat menjelaskan hal tersebut pada jamaahnya, hingga jamaahnya semakin pusing gak paham-paham. Allah dekat ada di dalam Al-Quran. Allah di atas arsy ada. Ya sudah, yakini itu Allah dekat dan di atas arsy. Karena dua-duanya ada dalam Al-Quran. Di atas arsy ada, Allah dekat ada. Berarti Allah di atas arsy dan tetap dekat dengan manusia. Allah walaupun jauh, tapi dia tetap dekat dengan kita. Tidak ada yang salah dalam pemahaman ini, dan tidak ada yang sebenarnya tidak sulit dalam pemahaman ini.
Yaitu Kasihan juga ya sama mereka, puyeng semua kepalanya. Kemudian dampak selanjutnya dari ini semua dirasakan juga oleh Pak Firanda Al-Wahabi yang katanya lulusan Madinah terbaik. Mungkin setelah dihujani dalil, setelah dihujani hujjah, argumentasi serta logika-logika yang waras oleh santri-santri Aswajah, oleh youtuber-youtuber Aswajah, dia berpikir kayaknya takwil ini nggak sesat ya, kayaknya nggak bid'ah terburuk ya, kayaknya nggak kafir. Jangan-jangan manhaj saya yang sesat, jangan-jangan metode saya yang bid'ah kubro. Sehingga Mas Firanda Al-Wahabi pernah mincela-mincele di depan jamaahnya. Setelah berulang kali di ceramah-ceramah sebelumnya, dia katakan dengan jelas dan tegas bahwa takwil yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in, ulama-ulama salaf dan seterusnya itu adalah sebuah penyakit sesat, bid'ah terburuk. Tiba-tiba dengan malu-malu kucing dia sampaikan di depan jamaahnya bahwa takwil itu boleh asal ada dalilnya. Jadi katanya Mas Firanda Al-Wahabi yang tukang mincela-mincele itu boleh takwil asalkan ada dalil. Ya Allah dah, dikira Ibnu Abbas gak punya dalil, dikira Mufassir At-Tabari gak punya dalil, dikira Al-Muhaddis Ulung Imam Bukhari gak punya dalil ya. Dan ulama-ulama lain yang mentakwil itu gak punya dalil. Dongengmu gak masuk akal dah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan madhab takwil min syarri madhab ahlul bidah. Dia termasuk dari madhab ahlul bidah yang paling buruk karena ditinjau dari konsekuensi dari madhab ini. Kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Paham? Tadi sudah disebutkan. Kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting untuk diketahui oleh kita semua bahwa Wahabi telah mengkafirkan umat Islam, termasuk kita semua Aswajah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, selatan dan utara, karena tidak meyakini dan tidak percaya bahwa Allah tidak bertempat, tidak berdomisili di atas aras. Hanya saja sebagian mereka tidak berani mengatakan secara langsung, hanya melalui sindiran-sindiran sesat dan bid'ah. Tapi ada juga yang sudah mulai berani mengatakan secara langsung kafir, cuman belum berani di medsos. Kenapa tidak berani secara langsung dan terbuka? Karena mereka masih sedikit jumlahnya, masih belum punya kekuatan. Tapi nanti setelah mereka jumlahnya banyak, saya yakin seyakin-yakinnya mereka akan berteriak dengan kencang dan keras untuk melakukan itu. Jadi kita Aswajah tidak boleh diam, tidak boleh bungkam. Kita harus bersuara, kita harus punya langkah. Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir karena saya mengatakan Ar-Rahman al-Ashistawa itu adalah al-istila, Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia tobat, ini tobat dari Wahabi, kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras, maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Jadi sampai 2016 Ustadz masih kafir. Baru akhir-akhir inilah Ustadz Islam. Dan dia minta maaf ke saya. Saya pikir begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana. Tapi bagi masyarakat, berapa banyak Ustadz dan Kiai dikafirkan hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras. Siapa yang tidak menyebut itu kafir. Man lam yukafir fahuwa kafir.